Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang di podcast Marketing Insight Talks, podcast interaktif yang akan membahas mengenai strategi dan fenomena pemasaran modern dari sudut pandang akademik. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Nida Mutiara Rahma dengan NIM 1705624078, dan rekan saya Faiza Dewi Aulia dengan NIM 17056241166, dengan rekan saya Syifa Dora Walia dengan NIM 17056244026. Setelah melakukan perkenalan, yuk langsung aja kita ikutin keseruannya di podcast kami. Oke, halo semuanya. Sekarang kita ada di segmen 1 dari podcast kali ini. Saya Faiza Dewi Aulia dengan NIM 17056241166 selaku host dari segmen kali ini. Di sini ada narasumber kita nih, namanya Kamu Tia. Boleh dikenalkan ke teman-teman Kamu Tia? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nida Mutiara Rahma dengan NIM 17056624078. Oke, sebelum mulai aku mau tanya dulu nih Kak, gimana sih kabarnya Kamu Tia hari ini? Alhamdulillah kabar aku baik dan udah gak sabar banget untuk berbagi informasi di segmen 1 kali ini. Wow, kelihatannya Kamu Tia udah siap banget nih ya untuk melakukan podcast kali ini. Langsung aja deh kita masuk ke inti podcast segmen 1 kali ini. Jadi di segmen 1 ini kita akan membahas strategi dan fenomena dunia pemasaran modern perusahaan Samsung. Nah, perusahaan Samsung ini juga sendiri tuh jadi contoh nyata strategi pemasaran digital global berbasis inovasi dan data-driven decision making yang mencerminkan teori marketing 4.0 yang menggabungkan digitalisasi, human-centric value, dan teknologi. Oke nih, kita lanjut langsung. Setelah aku memberikan sedikit fakta ya tentang Samsung, kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama. Jadi Kamu Tia nih, bagaimana nih kamu melihat perubahan besar dalam dunia pemasaran abad ke-21 ini yang mempengaruhi perusahaan seperti Samsung? Oke, aku jawab untuk pertanyaan pertama. Jadi secara teori, dinamika industri pemasaran pada abad ke-21 ditandai dengan globalisasi dan digitalisasi. Perusahaan harus cepat beradaptasi mengikuti perilaku konsumennya. Contohnya seperti perusahaan yang kita angkat pada segmen 1 kali ini, yaitu perusahaan Samsung. Jadi perusahaan Samsung ini menggunakan strategi digital globalnya dengan melakukan kampanye atau promosi di media sosial milik mereka. Mereka juga aktif di e-commerce di berbagai negara. Jadi implikasinya pada hal tersebut itu membantu Samsung menjaga posisi dominannya di pasar teknologi dan tetap relevan di tengah perubahan tren pasar nih Kak. Wow, menarik banget ya jawabannya. Berarti kayak adaptasi digital tuh memang jadi salah satu kuncinya ya. Oke, lanjut aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua nih Kamu Tia, aku mau nanya tentang dalam konteks perencanaan pemasaran, seperti apa sih pendekatan yang diterapkan oleh perusahaan Samsung sendiri? Oke, untuk menjawab pertanyaan kedua, kita ada teori perencanaan pemasaran. Mereka ini mencakup analisis situasi, tujuan strategis, dan program tindakannya bagaimana. Contohnya, di perusahaan Samsung, mereka ini melakukan riset pasar terlebih dahulu sebelum melakukan peluncuran setiap produk. Jadi mereka ini memastikan kebutuhan dan keinginan konsumen sebelum mereka memenuhi keinginan tersebut. Jadi implikasinya strategi yang mereka gunakan ini akan membuat peluncuran produk Samsung lebih efektif dan efisien Kak. Wow, jadi setiap langkah perusahaan Samsung tuh memang nggak asal-asalan ya. Jadi kayak mereka tuh benar-benar terencana lah perusahaan Samsung ini ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita ke pertanyaan ketiga itu gimana sih Samsung tuh mempraktikkan pemasaran global yang juga memperhatikan keberlanjutannya? Oke, untuk menjawab pertanyaan ketiga, mereka ini menggunakan teori pemasaran global yang berfokus pada adaptasi lingkungan budaya dan tanggung jawab lingkungan. Contohnya ini, perusahaan Samsung mengembangkan produk ramah lingkungan, yaitu kemasan daur ulang dan melakukan program e-waste. Jadi implikasinya, inisiatif yang mereka lakukan akan meningkatkan citra perusahaan sehingga mereka bisa menarik konsumen dari
beberapa komunitas yang peduli terhadap lingkungan, Kak. Wah, jadi keberlanjutan itu jadi kayak bukan tren doang ya, jadi emang benar-benar strategi yang dipikirkan dalam untuk jangka panjangnya. Oke nih, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan keempat itu kayak seberapa penting sih sistem informasi pemasaran bagi perusahaan Samsung tuh dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan tersebut? Oke, pastinya penting banget ya, karena sistem informasi pemasaran ini akan mengumpulkan dan menganalisis data pasar untuk mendukung keputusan strategis perusahaan. Contohnya, Samsung menggunakan data dari perangkat penggunanya untuk memahami perilaku dan kebutuhan pasar. Implikasinya, mereka ini akan menghasilkan inovasi produk mereka menjadi lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan konsumen, Kak. Oh, itu jadi kayak bukti nyata ya, kayak bahwa tuh emang data itu kayak penting banget dan bahan utama lah untuk pemasaran modern ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kelima nih, apa sih faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap produk Samsung? Oke, sebenarnya menurut teori perilaku konsumen, keputusan pembelian ini dipengaruhi oleh persepsi nilai, kualitas, dan kepercayaan kepada suatu merek. Jadi, ketika konsumen memilih produk Samsung, mereka ini akan mengenal kalau Samsung ini memiliki citra premium dan inovasi produknya. Alhasil, Samsung ini memiliki kualitas yang bagus sehingga memperkuat loyalitas dari pelanggan mereka dan memperpanjang siklus hidup pelanggan mereka. Oke, terbukti sih ya guys, kayak citra mereka tuh emang sangat kuat lah di masyarakat Indonesia terutama. Jadi emang terbukti lah itu hal tersebut kayak gitu. Jadi kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ke-6 itu bagaimana sih penerapan konsep STP atau Segmenting, Targeting, Positioning pada strategi pemasaran di perusahaan Samsung sendiri? Oke, dalam teori STP, Segmenting, Targeting, and Positioning, mereka ini menekankan pentingnya segmentasi pasar, pemilihan target, dan penentuan posisi. Contohnya di perusahaan Samsung, mereka ini membagi pasar berdasarkan gaya hidup dan pendapatan. Contohnya mereka menargetkan segmen premium dengan Galaxy S Series dan segmen menengah dengan A Series. Jadi implikasinya strategi yang mereka lakukan ini memungkinkan Samsung untuk menjangkau berbagai segmen tanpa kehilangan identitas mereknya, Kak. Wah, hebat ya, berarti perusahaan Samsung ini kayak mereka tuh strateginya benar-benar memikirkan untuk bisa menyentuh semua kalangan masyarakat konsumen mereka. Oke, kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Kita masuk ke pertanyaan ke-7, yaitu dalam hal manajemen produk nih, apa sih yang membuat perusahaan Samsung tuh tetap unggul di pasar teknologi? Oke, dari teori manajemen produk, inovasi berkelanjutan dan manajemen siklus hidup produk itulah yang membuat Samsung unggul di pasar. Contohnya, perusahaan Samsung ini selalu memperbarui lini produknya setiap tahun dengan fitur-fitur terbarukan seperti kamera AI dan layar lipat. Sehingga implikasinya itu membuat mereka meningkatkan pendekatan dan menjaga minat konsumen dan memperkuat posisi Samsung sebagai pemimpin inovasi di pasar teknologi, Kak. Oke, jadi kayak bisa dibilang tuh berarti konsistensi dari inovasi adalah kayak cara buat Samsung tuh tetap unggul di pasarnya ya. Oke, ternyata kita udah ada di akhir segmen 1 nih. Sebelumnya dari kamu Tia ada tambahan gak nih? Oke Kak, terima kasih. Aku ada tambahan, yaitu secara teoritis Samsung ini menunjukkan kemampuan adaptif terhadap dinamika industri pemasaran pada abad ke-21, di mana digitalisasi, globalisasi menjadi kekuatan utama. Melalui strategi pemasaran dan berbasis data serta riset, mereka ini mampu merancang perencanaan pemasaran strategis yang efektif, menempatkan inovasi sebagai inti dari keseluruhan dalam aktivitas bisnisnya. Lalu dalam konteks pemasaran global, mereka ini menyeimbangkan profit dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui produk ramah lingkungan dan program efisiensi energi. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan teori sustainable marketing yang menekankan nilai etis dalam praktik bisnis.
Lalu melalui sistem informasi, pemasaran yang kuat dari Samsung ini memanfaatkan data pelanggan untuk mengantisipasi tren dan kebutuhan pasar, sehingga mereka ini akan menciptakan produk yang selalu relevan. Hal ini juga mendukung teori marketing information system dan memperkuat efektivitas pengambilan keputusan di perusahaan Samsung. Oke, selanjutnya dari sisi perilaku konsumen atau consumer behavior-nya Kak, citra inovatif dan kepercayaan yang dibangun terhadap kualitas produk Samsung mendorong loyalitas pelanggan jangka panjang. Kemudian dengan strategi STP atau segmenting, targeting and positioning-nya, Samsung ini berhasil menjangkau pasar global tanpa kehilangan identitas merek premiumnya. Pada akhirnya, melalui manajemen produk berbasis inovasi berkelanjutan, Samsung ini terus memperbarui lini produk dan memperpanjang produk life cycle-nya, memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar teknologi dunia. Wah, sangat insightful ya penjelasan tambahan dari kamu ini. Mungkin aku di sini akan menyimpulkan sedikit tentang materi kita di segmen 1 ini. Jadi kayak berarti secara keseluruhan itu Samsung mampu mengintegrasikan teori pemasaran klasik dan modern menjadi strategi nyata yang menghasilkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Nah, pendekatan mereka mencerminkan esensi dari pemasaran abad ke-21, yaitu inovatif, berorientasi data, berkelanjutan, dan berfokus pada konsumen. Oke, karena pernyataan dan pertanyaan sudah kita sampaikan semua, kita tutup segmen 1 kali ini. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Marketing Insight Talks bersama dengan saya Nida Mutiara Rahma dengan NIM 1705624078 yang akan menjadi host pada segmen kedua kali ini, ditemani dengan narasumber kami yaitu, perkenalkan, nama saya Syifa Nurawalia dengan NIM 1705624026. Oke, gimana nih Kak Syifa kabarnya? Alhamdulillah baik nih, kamu Tia kabarnya? Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan ngobrolin salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang pasti udah gak asing lagi buat kita semua nih Kak, yaitu Shopee. Faktanya, Shopee ini pertama kali didirikan pada tahun 2015 oleh si grup, dulunya Garena. Dan dalam waktu kurang dari 10 tahun, Shopee ini berhasil menjadi platform terbesar belanja online nomor 1 di Indonesia berdasarkan jumlah pengguna aktif bulanannya. Bahkan, menurut data iPrice Group pada tahun 2024, Shopee ini mencatat lebih dari 200 juta kunjungan per bulan di Indonesia saja. Nah, benar banget nih kamu Tia. Shopee sendiri menjadi bukti nyata kalau strategi pemasaran mereka ini benar-benar efektif nih. Nah, makanya nggak heran kalau Shopee sendiri jadi top of mind masyarakat ketika mendengar belanja online. Betul banget Kak. Jadi pada episode kali ini kita bakal bahas tuntas gimana sih Shopee bisa tetap unggul di tengah ketatnya persaingan e-commerce modern. Kita akan lihat dari sisi teori manajemen pemasaran, mulai dari dinamika industri digital, perencanaan strategi sampai ke manajemen produknya Kak. Oke Kak, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Kira-kira bagaimana sih Shopee ini menyesuaikan diri dengan dinamika pasar di abad ke-21? Nah, di era digital kayak sekarang nih, perilaku konsumen ini terus berubah dengan cepat karena ada proses globalisasi dan juga digitalisasi. Nah, pemasaran juga nggak cukup nih dengan cuma iklan biasa, tetapi juga harus paham teknologi dan perilaku pengguna dari si Shopee itu sendiri. Nah, Shopee juga merupakan contoh perusahaan yang nyata yang bisa beradaptif banget terhadap perubahan yang terjadi nih kamu Tia. Nah, mereka juga memanfaatkan big data dan AI untuk memahami kebiasaan dari si penggunanya. Misalnya contohnya aku sendiri nih sering mencari produk kecantikan. Nah, nantinya si Shopee sendiri nih akan merekomendasikan skincare, make up, dan kebutuhan lainnya yang nantinya untuk digunakan ataupun dibeli oleh diri aku sendiri, dan juga merupakan itu adalah hasil analisis data besar-besaran dari si perilaku penggunanya nih kamu Tia. Wah, pantas aja aku juga sering ngerasain kayak gitu Kak Syifa. Kayak Shopee itu tahu banget kebutuhan dan keinginan aku saat itu.
Nah, betul banget nih. Dampaknya ini sangat besar nih Shopee sendiri. Dengan pendekatan data different ini, Shopee ini berhasil mempertahankan jumlah pengguna aktif dan meningkatkan loyalitas dari si pelanggannya itu sendiri. Nah, jadi orang itu jadi betah dan balik lagi nih karena aplikasinya ini terasa mengerti mereka banget nih kamu Tia. Oke, betul banget. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Kira-kira bagaimana dengan strategi perencanaan pemasaran dari perusahaan Shopee? Nah, dalam perusahaan Shopee sendiri, teori pemasarannya ini, perencanaan ini harus didasari dengan riset pasar yang kuat dan juga promosi yang terintegrasi nih. Shopee sendiri juga gak asal bikin promo nih, semua ini harus dirancang dan dianalisis dengan cara yang matang nih kamu Tia. Nah, contohnya ini misalnya adanya kampanye ataupun diskon tanggal kembar seperti 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12 dan juga ini merupakan hasil dari riset perilaku belanja dari si konsumennya sendiri yang suka momen spesial dan juga promo yang masif. Nah, kamu Tia sendiri apakah sering belanja di tanggal kembar? Sering banget dong Kak, aku juga selalu nungguin event tanggal kembar. Nah, karena itu Shopee sendiri juga memakai strategi omnichannel atau omnichannel marketing yang artinya ini promosi mereka ini menyebar di berbagai saluran TV seperti media sosial dan juga mereka ini biasanya menyewa ataupun membayar influencer untuk mempromosikan si Shopee-nya itu sendiri. Oh iya ya, ternyata tiap tahun orang juga pasti nunggu banget tanggal segitu. Udah kayak tradisi nasional belanja online Kak. Iya nih kamu Tia, bener banget dan hasilnya ini luar biasa sekali nih. Nah, dari setiap kampanye tanggal kembar ini, Shopee ini bisa mencatat penjualan transaksi dalam 24 jam ini dalam berbagai jutaan nih kamu Tia yang belanja di tanggal kembar tersebut. Nah, hal ini juga merupakan bukti nyata bahwa strategi perencanaan yang dilakukan oleh Shopee sendiri merupakan strategi perencanaan yang konsisten dan juga bisa menciptakan budaya kerja belanja yang baru di lingkungan masyarakat Indonesia. Oke, keren banget sama penjelasannya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kita akan membahas pemasaran berkelanjutan nih Kak. Kira-kira Shopee itu kan nggak cuma besar di Indonesia, tapi juga aktif di beberapa negara Asia juga. Nah, kira-kira bagaimana mereka menerapkan konsep keberlanjutan dan pemasarannya? Nah, jadi gini nih kamu Tia. Teori pemasaran berkelanjutan yang dari Shopee lakukan ini menekankan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan juga dari tanggung jawab sosial si Shopee sendiri. Nah, juga Shopee sadar untuk tetap relevan dan mereka juga tetap fokus tidak terhadap profit tetapi juga terhadap berkelanjutan dan juga lingkungannya nih kamu Tia. Nah, salah satu contoh konkret Shopee ini membuka program yaitu Shopee Barang Indonesia yang merupakan langkah utama dalam membantu UMKM lokal untuk naik kelas ataupun mereka ini adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Nah, mereka juga membantu pelaku usaha kecil untuk digitalisasi, kasih pelatihan gratis, dan juga membantu promosi produk lokal di platform Shopee sendiri. Keren banget sih Kak, karena jadi mereka itu nggak cuma jualan aja, tapi juga membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya. Nah, betul banget nih. Ini juga merupakan hal yang penting di era sekarang nih. Karena konsumen juga semakin peduli terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dan juga terhadap lingkungannya nih. Nah, dengan strategi ini Shopee juga bukan cuma kuat di pasar, tetapi juga dihargai secara moral dan sosial juga karena mereka ini membantu UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Oke, keren banget dari penjelasannya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat nih Kak. Sekarang kita akan membahas tentang sistem informasi pemasaran. Karena ini penting banget buat perusahaan berbasis digital seperti Shopee. Nah, benar banget nih kamu Tia. Sistem informasi pemasaran ini di dalam Shopee sendiri berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data dari pelanggan itu sendiri. Nah, Shopee juga menggunakan untuk meningkatkan pengalaman penggunanya secara menyeluruh. Nah, misalnya dari data transaksi penggunanya, waktu pembeliannya, sampai metode pembayarannya si penggunanya gunakan. Nah, semua ini dipelajari oleh perusahaan Shopee sendiri, yang mana jadinya hasilnya ini adalah pengguna ini dapat direkomendasi dengan produk yang sangat akurat banget nih kamu Tia.
Oke, jadi guys, setiap kali aku buka Shopee tuh produk yang muncul selalu sesuai sama yang lagi aku pengenin, Kak. Nah, betul banget nih, karena itu kekuatan data dari si Shopee sendiri. Dan juga dampaknya besar banget nih, karena pengguna ini jadi merasa dipahami, waktu pencarian yang jadi lebih singkat, dan juga tingkat kepuasannya ini meningkat dari si pelanggan itu sendiri. Nah, bahkan menurut laporan internal dari perusahaan Shopee sendiri, personalisasi ini juga meningkatkan konversi penjualan dari Shopee ini secara signifikan. Oke, keren banget penjelasannya. Jadi kita bisa menambah informasi kalau misalnya data mereka memang sangat penting ya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan kelima nih Kak. Kira-kira kalau dari sisi konsumennya sendiri, apa sih faktor yang memengaruhi keputusan mereka buat belanja di Shopee? Nah, berdasarkan teori dari pelaku konsumen, ada 3 faktor yang ya. Yang pertama ini ada harga, yang kedua ada kepercayaan, dan yang ketiga ada kemudahan. Shopee ini paham banget soal ketiga faktor tadi. Contohnya dari harga. Harga itu kan relatif, ada yang murah, ada yang mahal. Dan juga dari harga yang relatif itu, konsumen sendiri ini bisa menyesuaikan budget untuk membeli barang tersebut. Dan juga kemudahan ini jadi banyak barang dan juga banyak alat transaksi pembayaran yang bisa digunakan oleh konsumen untuk menggunakannya. Jadi Shopee ini paham banget nih karena ada 3 faktor tersebut. Nah, makanya mereka ini juga Shopee sendiri ini bikin filter Shopee Guarantee yang menjamin uang pembelian aman sampai barangnya diterima di Kamutia. Kayak contohnya kayak COD dan dicek dulu baru nanti barangnya dikembalikan, baru barangnya dikasih dan juga uangnya diterima oleh si kurirnya. Nah, jadi ini konsumen ini gak perlu takut untuk tertipu. Dan selain itu juga ada sistem voucher gratis ongkir dan cashback yang biasa Kamutia juga pakai kan. Betul banget, aku selalu ngincar gratis ongkirnya Kak. Nah, itu dia. Jadi kayak semua hal kecil ini berpengaruh besar terhadap keputusan dari si konsumennya itu. Hasilnya ini Shopee ini sukses untuk membangun kepercayaan dan membuat penggunanya ini terus kembali berbelanja di platform Shopee itu. Oke, paham. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kita ke pertanyaan ke-6 nih Kak. Sekarang kita akan membahas yang klasik-klasik tapi penting banget, yaitu STP. Gimana sih Shopee ini menerapkan konsep tersebut? Nah, dari konsep STP itu intinya Shopee ini memecah jadi beberapa segmen pasar. Yang pertama ini memilih target yang tepat, dan yang kedua ini membangun posisi yang kuat di benak konsumen. Nah, Shopee juga berfokus pada generasi muda, terutama seperti kita nih Kamutia, Gen Z yang suka belanja di platform Shopee. Nah, juga mereka tahu bahwa segmen ini nih hal yang sangat disukai karena lebih cepat, interaktif, dan juga menyenangkan. Nah, makanya positioning ini juga sangat jelas. Jadi Shopee ini sebagai platform belanja yang seru dan super fun nih Kamutia. Iya lagi, apalagi dengan iklan-iklan mereka yang sangat catchy. Apalagi kayak misalnya lagu Shopee gitu kan. Kayak udah kayak melekat di kepala orang Indonesia Kak. Nah, betul banget nih Kamutia. Nah, karena dari bagian itu, Shopee ini membawa citra yang sangat ceria dan juga dekat dengan anak muda. Dan juga Shopee ini berhasil mendominasi pasar e-commerce di Indonesia dan juga di luar negeri Kamutia. Oh, keren banget ya guys. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terakhir nih Kak, soal manajemen produk. Apa yang menjadi fokus utama Shopee di produk tersebut? Nah, dalam teori manajemen produk, inovasi ini merupakan salah satu kunci utama dalam Shopee sendiri Kamutia. Nah, Shopee juga terus menambah fitur baru agar penggunanya ini nggak bosan untuk memakaikan aplikasi Shopee. Contohnya ini misalnya ada Shopee Live yang mana biasanya ini digunakan untuk mereka ini berjualan supaya penontonnya ini ataupun konsumennya ini bisa menonton secara langsung dari penjual dan mereka ini bisa langsung beli produk yang produk yang mereka siarkan saat live itu. Dan juga ada Shopee Food yang mana ini mereka ini bisa memesan makanan dan juga langsung diantar ke rumah, dan juga banyak filter lain-lainnya yang menjadi fokus utama dalam manajemen produk di sini Kamutia. Oke, berarti jadi dari belanja barang, pesan makanan, sampai hiburan semua bisa di satu aplikasi ya Kak? Nah, tepat banget nih Kamutia. Nah, itu juga merupakan strategi mereka yang mana ini membangun ekosistem digital yang lengkap, yang hasilnya ini pengguna ini semakin lama di dalam aplikasi dan juga semakin saling berinteraksi di dalam aplikasi Shopee tersebut. Oke, dari awal sampai akhir seru banget ya pembahasan kita hari ini Kak. Kira-kira dari Kak Siva ini ada nggak tambahan untuk menutup segmen kali ini?
Oke, dari pembahasan tadi yang sudah dipertanyakan oleh kamu Tia, yang merupakan Shopee sendiri ini merupakan contoh penerapan teori pemasaran digital dan juga perilaku konsumen modern dalam era ekonomi berbasis teknologi. Nah, secara teoritis, Shopee ini berhasil menyesuaikan diri dengan dinamika industri pemasaran pada abad ke-21, di mana transformasi digital, penggunaan data, dan juga pengalaman pengguna menjadi strategi pemasaran dalam penggunaan Shopee. Nah, melalui pendekatan data-driven marketing, Shopee juga mampu memahami dengan perilaku konsumen secara mendalam dan merancang strategi pemasaran yang responsif terhadap tren online. Dan juga dalam aspek perencanaan pemasaran, Shopee juga menerapkan konsep strategi planning dengan perencanaan kampanye yang tadi sudah aku sebutkan, seperti event 99, promo tanggal kembar, dan juga strategi ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga menciptakan budaya belanja digital di masyarakat. Nah, sesuai dengan teori Integrated Marketing Communication yang menekankan konsistensi pesan lintas dari kanal, dan juga dari sisi pemasaran global berkelanjutan. Shopee juga mempraktikkan prinsip sustainable marketing dengan memperdayakan tadi UMKM seperti adanya pelatihan dan juga program Shopee Bareng Indonesia, dan juga ini Shopee sendiri dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dan juga Shopee sendiri juga mengoptimalkan sistem informasi pemasaran dengan memanfaatkan big data analisis untuk memahami perilaku pengguna. Nah, dengan sistem ini, Shopee ini dapat mempersonalisasi pengalaman belanja secara real time, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga mendukung teori relationship marketing yang menekankan keterlibatan jangka panjang antara perusahaan dan juga konsumennya. Nah, dalam konteks pengambilan keputusan sendiri, Shopee juga menunjukkan bahwa trust ataupun hal lainnya yang tadi seperti harga, kemudahan, kepercayaan ini menjadi faktor utama. Nah, dengan dalam teori strategi STP juga mereka ini menargetkan segmen dari generasi muda seperti kita, Gen Z, dan juga sebagai platform yang emang bisa dibilang Gen Z ini sebagai platform yang seru untuk belanja, cepat, dan juga mudah diakses. Nah, hal ini juga menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap konsumer dan juga marketing segmen teoriti. Nah, akhirnya dalam manajemen produk, Shopee juga terus berinovasi, menambah fitur-fitur baru yang digunakan untuk meningkatkan value dari si penggunaan Shopee sendiri. Nah, secara keseluruhan, Shopee sendiri ini mampu mengintegrasi teori pemasaran modern dengan praktik digital berbasis teknologi melalui inovasi berkelanjutan, strategi berbasis data, dan juga orientasi konsumen. Nah, juga Shopee ini telah menjadi representasi ideal dari konsep marketing 5.0, yaitu pemasaran yang lebih memadukan antara manusia, teknologi, dan juga empati. Mungkin itu dari aku, kamu Tia. Oke, panjang kali lebar sekali ya penjelasannya tadi. Mungkin pelajaran pentingnya ya Kak, keberhasilan Shopee ini bukan cuma karena diskon besarnya, tapi karena pemahaman mendalam terhadap perilaku konsumen dan komitmen mereka untuk terus berinovasi. Mungkin sampai sini dulu podcast kita di segmen kedua kali ini. Terima kasih udah dengerin dan jangan lupa ikutin ke segmen selanjutnya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Tia. Hai teman-teman pendengar Marketing Insight Talk, kembali lagi bersama saya Syifa Nurawalia dengan NIM 17056244026. Di segmen ketiga kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan kembangan Indonesia nih teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Indofood. Saya juga ditemani oleh narasumber saya dengan Kak Faya. Boleh memperkenalkan diri nih Kak Faya. Halo, saya Faya Dewi Aulia dengan NIM 17056244026. Oke, Kak Faya sendiri akan membahas salah satu perusahaan yang dunia yaitu Indofood. Nah, siapa sih yang kenal dengan Popmie, Indomie, dan Citato? Nah, semua produk ini juga merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari nih teman-teman. Ya, betul banget itu Kak Syifa. Jadi Indofood itu kayak menarik banget nih kalau untuk kita bahas dari sisi pemasaran. Karena mereka tuh kayak bisa memadukan teori-teori pemasaran
yang kita pelajari di perkuliahan ini dengan praktik bisnis yang nyata gitu. Kayak mereka tuh bukan cuman untuk kayak jualan produk gitu, tapi kayak mereka tuh membangun budaya dan identitas merek yang sangat kuat di masyarakat. Nah, setuju banget nih Kak Faya. Nah, karena itu kita akan kupas 7 pertanyaan dari mata kuliah ini. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Kita mulai dari topik yang pertama ya Kak Faya. Nah, sekarang ini kan dunia pemasaran ini sudah banyak perubahan nih. Nah, perilaku konsumen juga semakin dinamis, digitalisasi juga semakin masif. Nah, bagaimana Indofood sendiri ini menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut Kak Faya? Itu secara teori tuh kayak dari teori dynamics of 21st century marketing itu ditandai oleh digitalisasi, konektivitas, dan perubahan gaya hidup. Nah, perusahaan itu dituntut untuk cepat beradaptasi supaya tuh suatu perusahaan tuh nggak tertinggal gitu loh. Nah, di sini tuh Indofood itu tuh kayak justru tuh sukses banget dalam hal beradaptasi ini. Kayak mereka tuh aktif banget di media sosial, kayak contohnya di Instagram, TikTok, sampai YouTube gitu. Dan juga mereka tuh bukan cuma aktif posting-posting doang gitu. Jadi mereka tuh tahu gitu loh cara berkomunikasi yang sesuai dengan karakter audiensinya. Nah, dari itu ada nggak sih contohnya yang suka kayak supaya kita lebih ngerti lagi nih? Kayak contohnya tuh mereka tuh nggak cuma promosi produk, tapi juga kayak bikin konten yang relatable lah sama audiensnya gitu, kayak seperti cerita nostalgia makan Indomie waktu hujan, atau kayak teman mabar makan pop mie. Nah, itu tuh bentuk kayak personalisasi konten yang sesuai dengan teori consumer engagement. Nah, implikasinya tuh kayak brand Indofood tuh terasa dekat banget lah, bukan cuma diingat karena produknya, tapi juga kayak perasaan yang ditimbulkan oleh produk tersebut kan. Wah, itu menarik banget nih Kak Faya. Jadi Indofood sendiri ini berhasil membawa citra tradisional yang masuk ke arah ranah digital dengan gaya yang kekiniannya Kak Faya. Oke, kalau itu kita akan membahas tentang perencanaan pemasarannya Kak Faya. Pastinya Indofood sendiri ini punya strategi yang matang. Dan bagaimana nih, ataupun bisa diceritain gimana perusahaan Indofood ini merencanakan dan mengelola kegiatan pemasarannya Kak Faya? Nah, kalau dari teorinya sendiri itu teori strategic marketing planning. Jadi setiap rencana pemasaran itu harus dimulai dari riset pasar yang kuat. Nah, Indofood sendiri itu rutin melakukan riset rasa, tren konsumsi, bahkan kebiasaan masyarakat dalam memilih makanan cepat saji. Nah, kayak contohnya tuh kayak mereka tuh tahu masyarakat Indonesia tuh lebih suka rasa yang pedas gitu. Jadi kayak mereka tuh memunculkan varian seperti Indomie ayam geprek dan seblak hot gelato kayak gitu. Wah, iya banget nih Kak Faya, aku juga suka banget nih varian yang Indomie yang pedas-pedas ini. Kayaknya tiap hari selalu ada yang viral deh kalau masalah Indomie mah. Betul tuh. Nah, dari situ tuh kayak Indofood itu menerapkan prinsip market oriented strategy. Mereka tuh kayak nggak memaksakan produk tuh buat ke pasar gitu. Jadi tapi mereka tuh selalu menyesuaikan produk itu dengan selera pasar gitu. Nah, terus juga implikasinya tuh jadi tingkat kegagalan produk mereka tuh relatif rendah lah, dan loyalitas pelanggan tuh tetap tinggi kayak gitu Pak. Nah, mungkin jadi bisa dibilang ini mereka ini benar-benar mendengarkan suara konsumen ya Kak Faya. Nah, itu juga merupakan kunci banget ya teman-teman dalam dunia pemasaran. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini tentang pemasaran global dan juga berkelanjutan. Nah, yang mana kita tahu Indofood sendiri ini juga bukan sebagai pemain lokal saja, tetapi udah diekspor nih ke lebih dari 90 negara. Betul Kak Faya? Betul. Nah, karena dari itu aku pengen tahu nih sisi pemasaran global apa yang dibikin oleh Indofood sehingga bisa bersaing di pasar internasionalnya. Jadi tuh konsep di internasional itu kayak konsep global dan sustainable marketing yang menuntut perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan budaya lokal dan menjaga tanggung jawab sosial. Nah, Indofood itu menerapkan dua hal itu dengan baik, yaitu misalnya nih, untuk pasar Afrika dan Timur Tengah tuh mereka juga menyesuaikan rasa Indomie dengan selera lokal. Jadi seperti rasa ayam panggang Afrika itu contoh kayak adaptasi lah dari rasa Indomie tersebut di lintas budaya kayak gitu. Wah, keren banget nih, Indomie jadi makin banyak varian rasanya Kak Faya. Tapi dalam aspek berkelanjutannya bagaimana? Nah, di sisi keberlanjutan itu kayak Indofood itu sudah menerapkan eco-efficient production. Jadi
seperti efisiensi energi pabrik dan pengolahan limbah. Jadi kayak mereka juga punya program CSR yang fokus pada pendidikan dan pangan gitu. Jadi implikasinya tuh Indofood bukan cuman dikenal sebagai produsen makanan, tapi juga perusahaan yang sangat peduli dengan sosial kayak gitu guys. Nah, jadi brand image dari Indofood sendiri ini, mereka ini kuat bukan cuma karena produknya, tapi juga karena nilai-nilai yang mereka bawa ya. Oke, sekarang masuk ke topik yang keempat tentang sistem informasi pemasaran. Nah, banyak orang yang mungkin nggak nyangka nih kalau perusahaan makanan juga bisa sangat-sangat mempunyai data different. Nah, gimana Indofood sendiri ini memanfaatkan sistem informasi pemasarannya? Jadi tuh Indofood itu memakai teori marketing information system, menjelaskan bahwa data adalah bahan utama untuk pengambilan sebuah keputusan. Jadi Indofood itu memanfaatkan data dari survei pasar, laporan penjualan, hingga perilaku pembelian konsumen. Jadi contohnya tuh kayak mereka tahu daerah mana yang paling banyak konsumsi Indomie rasa kari ayam dibanding rasa yang lain. Jadi kayak mereka tuh survei lah, melihat data, survei dan juga melihat data kayak di kota ini tuh lebih suka kari ayam kayak gitu. Nah dari situ tuh jadi distribusi barangnya juga bisa disesuaikan, jadi nggak yang nyisa kayak gitu. Jadi mereka ini pakai data buat mengefisienkan distribusinya Kak Faya? Betul sekali. Jadi rantai pasok mereka tuh jadi sangat efisien lah, dan risiko out of stocknya tuh lumayan berkurang. Dan lebih penting lagi, keputusan pemasaran jadi berbasis fakta, bukan cuma asumsi kayak gitu guys. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi data di Indofood sendiri ini nggak cuma buat startup, tetapi juga relevan buat industri makanan besar seperti perusahaan Indofood. Nah, kalau bicara tentang soal konsumen, menurut Kak Faya sendiri, kenapa sih masyarakat Indonesia ini bisa sedekat itu dengan Indofood? Kalau dari teori customer behavior sendiri tuh, keputusan pembelian itu sangat dipengaruhi oleh emotional factors dan kepercayaan merek. Nah, Indofood sendiri itu tuh sangat membangun kepercayaan itu lewat konsistensi kualitas dan rasa. Jadi selama puluhan tahun nih, Indomie itu rasanya nggak pernah berubah Kak, kayak gitu. Iya banget nih, kayak Indomie goreng sama sekarang tuh sama aja rasanya kan Kak Faya. Nah, tapi ada nggak sih momen-momen yang berbeda Kak Faya dari Indofood sendiri? Nah, jadi kayak karena nostalgia itu kayak Indofood tuh sukses menciptakan emotional branding kan ya. Jadi mereka tuh nggak cuma punya pelanggan, tapi punya penggemar, dan di era sekarang itu tuh kayak itu menjadi sebuah kekuatan yang besar. Oke, setuju banget nih apa yang tadi Kak Faya bilang. Jadi loyalitas konsumen ini bukan dibeli dengan promosi, tetapi juga dibandingkan lewat kepercayaan dari konsumennya. Selanjutnya masuk pertanyaan dilihat dari sisi strategi dari Indofoodnya. Nah, kelihatan banget nih kalau mereka ini menjangkau semua kalangan ya Kak Faya. Bisa Gen Z, milenial, bahkan Gen sekarang dibilangnya apa? Gen Z. Nah, gimana nih penerapan teori STP yang dilakukan di Indofood sendiri? Nah, Indofood itu bisa menjadi salah satu contoh yang bagus lah untuk dari penerapan dari STP ini, segmenting, targeting, and positioning. Jadi mereka itu membagi pasar itu berdasarkan usia, pendapatan, dan preferensi rasa. Jadi itu contohnya nih, untuk segmen menengah ke bawah ada Indomie reguler. Sementara untuk segmen menengah ke atas itu ada Indomie real made. Jadi implikasinya itu mereka bisa memperluas pasar tanpa harus mengorbankan cita merek mereka gitu, merek utama mereka kayak gitu. Jadi mereka ini bisa relevan buat semua kalangan, buat semua orang gitu ya Kak Faya. Nah, dari anak kos sampai yang emang profesional, sampai dari harga murah sampai ke harga mahal. Oke. Nah, dan yang terakhir ini, menurut Kak Faya sendiri, gimana ini Indofood untuk menjaga manajemen produknya tetap kuat dan inovasi selama puluhan tahun? Nah, dalam teori product management ini tuh penting banget ya bagi perusahaan itu untuk terus melakukan inovasi dan diversifikasi. Jadi Indofood itu punya lini produk yang luas banget. Contohnya itu mie instan, makanan ringan, bumbu dan minuman, bahkan agribisnis. Jadi implikasinya tuh mereka nggak bergantung pada satu produk aja nih. Jadi mereka tuh banyak lah bergantung pada banyak hal gitu. Jadi kalau tren ini turun, jadi nggak langsung anjlok kasarannya untuk perusahaan tersebut. Jadi segmen lain tuh bisa menopang bisnis tersebut kalau ada satu tren yang turun kayak gitu Kak. Karena Indofood sendiri juga banyak ya Kak Faya, merek-mereknya, makanannya, minumannya. Nah, dari strategi yang sangat cerdas yang dibuat oleh Indofood, jadi Indofood sendiri ini bukan cuma kuat di pasar, tetapi juga tahan terhadap perubahan ekonomi.
Mungkin yang terakhir Kak Faya, mungkin ada tambahan materi ataupun closing statement yang ingin Kak Faya sampaikan? Mungkin aku akan nambahkan sedikit kali ya. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang teori pemasaran modern, kekuatan utama Indofood itu tidak hanya terletak pada produknya, tapi juga pada branding yang konsisten dan relevan. Dalam teori brand image and brand loyalty, merek yang kuat dibangun melalui 3 elemen utama, yaitu konsistensi identitas, diferensiasi nilai, dan kedekatan emosional dengan konsumen. Nah, Indofood sendiri tuh telah menjaga konsistensi merek selama puluhan tahun lah. Logo, warna, bahkan gaya komunikasi mereka tuh hampir nggak kelihatan perubahannya gitu. Jadi ini tuh menciptakan rasa familiar dan kepercayaan yang tinggi di benak masyarakat. Dan di sisi lain kayak mereka tuh terus melakukan diferensiasi melalui inovasi rasa, variasi produk, dan pesan yang relevan dengan budaya Indonesia. Terus juga dari perspektif emotional branding, Indofood tuh berhasil menempatkan produknya sebagai bagian dari identitas sosial dan emosional masyarakat. Jadi bagi banyak orang, Indomie itu bukan sekedar mie instan nih, tapi kayak simbol kebersamaan, nostalgia, dan juga kenyamanan. Terus nilai emosional inilah yang membuat Indofood tuh lebih dari sekedar brand. Jadi tuh Indofood tuh jadi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari konsumen gitu. Nah, terus setelah itu kalau kita bahas secara akademik, hal ini tuh menggambarkan penerapan teori customer based brand equity, di mana nilai sebuah merek itu dibangun dari perspektif positif konsumen terhadap pengalaman yang mereka rasakan. Implikasi itu kayak loyalitas pelanggan terhadap Indofood itu terbentuk bukan hanya karena kualitas produk, tapi kan ada ikatan atau hubungan emosional yang dalam dan rasa kepercayaan terhadap suatu merek tersebut. Kayak gitu Kak. Oke, nah karena tadi Kak Faya udah menambahkan dengan panjang lebar kali tinggi, jadi dapat disimpulkan nih kalau Indofood ini bukan cuma perusahaan besar, tetapi juga cerminan penerapan teori pemasaran yang modern yang sukses banget nih di Indonesia. Betul, jadi mereka tuh berhasil nih menggabungkan riset, inovasi, keberlanjutan, dan kedekatan dengan konsumen dalam satu strategi yang utuh, kayak gitu Kak. Nah, dan yang paling menarik dari yang tadi sudah dijelaskan Kak Faya, semua konsep teori ini yang kita pelajari dari STP, perencanaan sampai manajemen produk, ini benar-benar nyata dalam kehidupan strategi mereka ya Kak Faya. Iya nih, bener banget Kak. Jadi Indofood tuh bener-bener kayak membuktikan lah bahwa kalau teori itu dipahami dengan baik, praktik bisnisnya tuh kayak bisa jauh lebih efektif lah di sebuah perusahaan tuh. Nah, setuju banget nih. Sebelumnya terima kasih Kak Faya buat pengalaman yang berharga dan juga ngasih mungkin ngasih insight buat teman-teman semua. Dan juga semoga di segmen kali ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua melihat bagaimana teori pemasaran itu bisa diterapkan di dunia nyata. Betul Kak Syifa. Terima kasih sekali lagi Kak Faya. Sama-sama. Sekian podcast Marketing Insight Talks pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.